Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom Abang Raymond. Apa kabar adik-adik semuanya? Baik, sehat, bahagia, luar biasa. Ya, semua anak Tuhan itu pastinya luar biasa ya kan? Ya, hari ini kita akan kembali beribadah secara virtual. Kita masih ibadah di rumah saja. Walaupun kita beribadah di rumah saja, tetapi tidak menghalangi kita untuk tetap memuji Tuhan. Ya, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita memulai ibadah virtual kita akan berdoa pembuka yang dibawakan oleh Kakak Mawar. Adik-adik sekolah minggu, lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam Putra-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu atas kasih-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Kami bisa beribadah sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Ya Bapa di sorga, kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa ada di dalam setiap hati anak-anak sekolah minggu, begitu juga dengan pendamping mereka, agar kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik dan tenang, sehingga kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita. Ya Allah Bapa di sorga, berkati adik-adik kami sekolah minggu di dalam setiap aktivitas mereka, di dalam pelajaran mereka Tuhan, biarpun melalui daring, jangan biarkan Tuhan mereka menjadi sedih karena tidak bisa bertemu dengan teman-teman mereka di sekolah. Ya Allah Bapa di sorga, kami juga berdoa buat Amang Pendeta, berkati Tuhan beserta keluarganya, berkati Inang Diakones beserta keluarganya, berkati juga semua tim musik, editor, begitu juga dengan kameramen. Berkati juga kami semua guru-guru sekolah minggu, agar apapun Tuhan yang kami lakukan untuk ibadah sekolah minggu hanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di atas segalanya itu ya Tuhan, ampuni dan kuduskan kami, agar kami layak menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, baik adik-adik, kita bangkit berdiri, kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 1, Marta Tahua Manuki, dilanjut dengan Matahari Bersinar Terang. Musik. Adik-adik sekolah minggu, kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin.
Baik adik-adik, kita kembali memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Endes Sekolah Minggu nomor 140, Luluhamu Harajauni Debata. Sekarang kita masuk di hukum Taurat yang ke-6. Titah ke-6, 1, 2, 3. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Kita berdoa memohon kekuatan untuk melakukan perintahnya. Ya Ya Allah, Kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke, baik adik-adik, kita kembali mengangkat pujian. Kita bernyanyi dengan judul lagu Kasihnya Seperti Sungai. Musik. Mari kita berdoa untuk pengampunan dosa kita. Dan Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita masuk di pembacaan epistel. Adik-adik sekolah minggu, semua buka Alkitabnya. Amsal 6 ayat 6 sampai dengan ayat 11. Sudah dapat? Sudah Kakak Mawar. Epistel buat kita pada minggu hari ini yang diambil dari Amsal 6 ayat 6 sampai dengan ayat 11 dengan perikop berbagai-bagai nasihat. Kita membacanya bergantian ya. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring?
Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti orang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Baik adik-adik, kita kembali memuji Tuhan, kita bernyanyi, kita katakan mendidih di hati. Adik-adik sekolah minggu, semuanya bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengaku iman rasuli sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia ini. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Oke, baik adik-adik, kita kembali mengangkat pujian kita. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 753.
adik-adik sekolah minggu, duduk yang tenang, siapkan Alkitabnya, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Inang Diakones P. Nababa. Shalom adik-adik sekolah minggu sekalian. Inang harap kita semua dalam keadaan sehat. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak, Mama, Abang, Kakak, Opung yang ada dengan adik-adik boleh membantu untuk membuka Alkitab untuk kita bersama-sama mendengarkan khotbah sekolah minggu di minggu hari ini. Boleh dibuka dulu Alkitabnya, yaitu dari kitab Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-12. Boleh dibuka. Tapi sebelum Indah sampaikan khotbahnya, kita sama-sama berdoa dulu. Dilipat tangannya, duduk yang manis, kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami masih bisa Tuhan memuji nama-Mu di hari Minggu ini melalui ibadah virtual sekolah minggu. Kami bersukacita Tuhan, meskipun kami memuji Engkau, meskipun kami bersekolah minggu dari rumah kami percaya Tuhan akan beserta dengan kami, mendengarkan pujian kami. Berkatilah kami semua Tuhan, anak-anak sekolah minggu, jadikan kami menjadi anak-anak yang baik, yang dengar-dengaran kepada orang tua, terlebih takut akan Tuhan. Inilah kami Tuhan, ampunilah kami atas dosa dan pelanggaran kami, dan layakkan kami menjadi anak kekasih Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sudah dibuka Alkitabnya? Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inang bacakan untuk kita. Tadi Inang bilang dari Yohanes 8 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Judul perikopnya dikatakan di situ, Yesus adalah terang dunia. Demikian bunyinya, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Inang bacakan sekali lagi. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Demikian bunyi firman Tuhan. Adik-adik kami sekolah minggu sekalian, masih ingat tidak khotbah hari Minggu kemarin yang disampaikan oleh Ama Pendeta? Ingat tidak ya? Natsnya yaitu dari kitab Efesus 5. Ya. Itu menjelaskan tentang anak-anak terang. Masih ingat gak ya? Ya, Inang harap anak-anak semua, adik-adik kami semua masih ingat. Nah, kembali kita berbicara tentang terang lagi di hari Minggu saat ini. Itu tadi dikatakan bahwa Yesus adalah terang dunia. Adik-adik kami sekalian, waktu hari Minggu itu, Ama Pendeta juga sudah tanyakan, terang itu bagaimana? Ya, contoh dari benda penerang itu apa? Ama Pendeta sudah tanyakan. Pasti semua tahu, ada lilin, ada senter, ada lampu, dan banyak lagi. Nah, di sini dikatakan terang itu bukan hanya semata seperti lampu itu saja. Yesus yang di sini dikatakan terang itu bukan hanya kekuatannya, bukan hanya seperti lampu, bisa menerangi halaman sebatas halaman kita atau rumah kita, tidak seperti itu. Jadi kalau Tuhan Yesus dikatakan dia menerangi dunia, dia menerangi dunia melalui apa tadi dikatakan? Kita lihat di sini Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Melalui apakah kita lihat bahwa di dalam dunia itu ada terang dari Yesus, bahwa di dalam dunia itu ada Yesus, bahwa di satu tempat itu, di suatu lingkungan itu, di suatu kumpulan itu ada Yesus.
Nah, di sini kita lihat anak adik-adik kami semua, yaitu mengikut aku. Tentu kita tahu ya, bagaimana sifat dari Tuhan Yesus, bagaimana pribadi dari Tuhan Yesus kita tahu. Kalau hari Minggu kemarin, contoh dari perbuatan terang itu apa? Nah, ini diingatkan lagi, berbuat baik, menjadi anak yang dengar-dengaran, menjadi anak yang sopan santun, menjadi anak yang ramah, menjadi anak yang rajin berdoa. Itu adalah contoh-contoh perbuatan terang. Nah, di sini dikatakan terang yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk dunia. Maka Inang tanyakan untuk adik-adik semua, apakah kita masuk dari bagian anak-anak terang itu? Masuk ke tidak ya? Ayo. Apakah kita masuk bagian dari anak-anak terang? Atau malah sebaliknya? Pasti ya, kalau kita lihat di sini, kalau ditanyakan kepada adik-anak sekolah minggu semuanya, kamu pengikut siapa? Pastinya jawabannya pengikut siapa? Pengikut guru sekolah minggu? Tidak, tapi pengikut Yesus. Berarti kalau kita adalah pengikut Yesus, maka kita adalah anak-anak terang. Maka kita adalah pelaku-pelaku dari terang itu. Karena kita sudah disinari oleh Tuhan Yesus, karena kita adalah anak-anak Tuhan Yesus, maka kita menjadi pelaku-pelaku terang. Karena dikatakan tadi terang itu adalah Yesus itu sendiri. Maka barang siapa yang tinggal bersama dia, yang hidup bersama dia, barang siapa yang mengikut dia, takut akan dia, menjadi anak-anak terang, menjadi pelaku-pelaku terang. Maka karena itulah anak-anak kami sekalian, mari selama di rumah tunjukkanlah ya, kita melalui sekolah minggu, melalui aktivitas yang diberikan oleh guru-guru sekolah minggu, itu juga menunjukkan bahwa kita adalah anak terang. Melalui kepatuhan kita kepada orang tua, ya, kita tidak pernah bosan untuk berdoa, itu adalah tandanya kita anak-anak terang. Nah, karena itulah anak-anak semua, mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus supaya kegelapan itu yang ada di sekitar kita, kegelapan yang ada dalam kehidupan kita itu bisa semakin redup dan lama-kelamaan dia nanti akan padam. Karena dikatakan barang siapa yang tidak mengikuti dia, yang tidak berjalan di dalam dia, maka dia ada dalam kegelapan. Coba kalau mati lampu, kita tidak mengambil lampu, tidak akan terang, iya toh? Tapi akan tetap gelap. Kita punya lampu tapi kita tidak nyalakan, tidak akan ada terang, tapi akan tetap gelap. Maka karena itulah anak sekolah minggu semua mempunyai terang. Karena anak-anak sekolah minggu semua adalah anak-anak dari Tuhan Yesus. Maka dari mana itu bisa dilihat? Yaitu melalui kepatuhan anak-anak sekolah minggu semua. Guru-guru sekolah minggu bilang, kerjakan aktivitas. Nanti ada ya untuk orang 1, untuk orang 2, untuk orang 3. Ayo tunjukkan bahwa kamu adalah anak-anak terang. Buat aktivitasnya, kirimkan ke guru sekolah minggunya, supaya nanti melalui aktivitas anak-anak sekolah minggu, nama Tuhan kita dipermuliakan. Melalui aktivitas anak sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu semakin menunjukkan terangnya yang bersinar, terangnya yang bercahaya. Cahaya anak-anak sekolah minggu bukan hanya sebatas di rumah, tapi sampai di luar rumah, karena nanti melalui aktivitas itu banyak orang yang mendengar, banyak orang yang melihat. Maka mereka bilang, oh, sekolah minggu Rogate itu adalah anak-anak Tuhan. Mereka menyampaikan firman Tuhan melalui aktivitas, mereka menyampaikan firman Tuhan melalui nyanyian mereka. Maka jangan malas ya, ada di sekolah minggu, ayo tambah lagi. Kemarin guru-guru sekolah minggu sama Bang Pendeta sama Diakones ada kunjungan. Guru-guru sekolah minggu memang tidak secara langsung bilang ya, bagi Amang Inang juga yang mendampingi, tidak secara langsung mungkin semua dikatakan, ayo Amang Inang
diajak anak-anak sekolah minggu membuat aktivitas, mungkin tidak untuk semua, tapi bagian dari kunjungan itu adalah salah satu untuk mengajak orang tua anak-anak sekolah minggu untuk terlibat dalam aktivitas yang dilakukan oleh guru sekolah minggu. Karena ketika mereka belajar lagu, ketika mereka menghafalkan hukum Taurat mungkin atau firman Tuhan, itu akan mereka ingat. Itu akan menuntun mereka. Ya. Dari kecil kita biasakan, nantinya mereka akan semakin terbiasa sampai mereka dewasa. Karena itulah bagi orang tua, mari kita dorong anak-anak kita untuk boleh mengikuti, terlibat dalam setiap aktivitas yang diberikan oleh guru-guru sekolah minggu. Nah, anak-anak sekolah minggu sekalian, karena kita adalah anak-anak Tuhan, dikatakan dalam lagu anak sekolah minggu itu ya, Yesus cinta semua anak katanya, semua anak di dunia. Nah, karena itulah Yesus sudah memberikan terangnya, maka bersinarlah, tunjukkanlah sinarmu, ya. Jangan padamkan cahayamu, tapi biarkan dia semakin bersinar terang. Maka nanti orang semakin banyak memuji Tuhan, orang semakin banyak datang kepada Tuhan, orang semakin banyak diselamatkan. Yesus adalah terang dunia dan kita adalah anak-anak Yesus, maka jadilah menjadi anak-anak yang terang. Biarlah melalui firman Tuhan ini yang sederhana disampaikan boleh menjadi berkat dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu sekalian. Mari lakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan, ketika bermain di rumah, ketika membantu orang tua, mari kita lakukan dengan baik. Karena itulah terang kita. Terang itu bukan seperti tadi, harus pegang lampu dulu, harus pegang senter dulu, bukan seperti itu. Tapi terang Tuhan Yesus dalam diri kita terlihat dari perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Perbuatan baik itu sudah banyak. Minggu lalu itu sudah diingatkan, ditanyakan oleh Ama Pendeta. Banyak ya. Tadi juga Ina sudah katakan. Termasuk melalui ayat hafalan kalau tidak salah nanti ya, Horong 1 ya. Kalau tidak salah boleh nanti dilihat. Melalui hukum Taurat kelima, titah kelima, di situ hormatilah orang tuamu, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu. Itu salah satu menunjukkan bahwa anak-anak itu adalah anak-anak terang, bahwa anak-anak sekolah minggu itu ketika patuh kepada orang tua menunjukkan identitasnya menjadi anak Tuhan Yesus, membawa terang. Jangan menjadi pembawa kegelapan, tapi bawalah terang supaya banyak orang yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekolah minggu sekalian. Tetaplah bersuka cita di dalam ibadah sekolah minggu sekalipun masih di rumah saja. Semoga apa yang terjadi saat ini di dunia ini boleh cepat berlalu supaya kita boleh bersama-sama memuji Tuhan di gereja. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah kami dengarkan saat ini yang mengingatkan kami bahwa Yesus adalah terang dunia. Biarlah kami Tuhan menjadi anak-anak yang mau selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan, supaya kami selalu dekat kepada Tuhan Yesus, supaya cahaya yang ada dalam diri kami tidak menjadi padam, tapi semakin bercahaya, bahkan membuat dunia ini menjadi terang. Semakin banyak orang yang percaya dan memuji Tuhan. Ajarkan kami Tuhan supaya kami menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang boleh menyebarkan terangnya. Tuhan Yesus yang baik, kami mau serahkan anak-anak sekolah minggu sekalian kepada Tuhan di dalam kesederhanaan mereka, di dalam kelemahan mereka, di dalam keterbatasan mereka. Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menjagai, sehingga mereka tetap sehat, panjang umur, menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, terlebih menjadi anak yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus berkati setiap orang tua kami yang setia membimbing, setia mengarahkan, merawat, mendidik anak-anak sekolah minggu sekalian.
kesehatan, panjang umur, serta rezeki dan sukacita Tuhan berikan bagi mereka. Jauhkan Tuhan kami dari penyakit-penyakit, jauhkan dari kami kecelakaan, mara bahaya. Biarlah kami bersukacita tetap di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah kami, ampunkan kami Bapa dari dosa dan pelanggaran kami, layakkan kami menjadi anak kekasih Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami, bukan kehendak kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita tadi telah mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Inang Diakones P. Nababan. Inilah saatnya kita mengumpulkan persembahan kita sambil bernyanyi Telah Lama Ku Cari-Cari. Yang lebih pasti Kita doakan persembahan kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan
dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Kita setelah selesai beribadah dan kita telah mendengarkan firman yang dibawakan Inang Diakones Benababan. Mudah-mudahan firman itu bisa menjadi suluh bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita ya adik-adik. Terima kasih juga buat adik-adik semuanya yang telah mengirimkan video kreativitasnya ke kakak-kakak sekolah minggu. Adik-adik sudah lihat kan ditayangin di YouTube-nya? Oh ya adik-adik, sekarang kakak mau kasih tugas untuk horong 1 itu bernyanyi mendidih di hati. Horong 2 Marta Tahuak Manuki. Kalau horong 3 telah lama ku cari-cari. Kami juga berterima kasih buat Amang, Inang yang telah menerima kami di rumah masing-masing dengan kehadiran kami dalam minggu kemarin. Biarpun kehadiran kami seperti itu, kiranya itu mendatangkan kebaikan buat adik-adik kami sekolah minggu. Sampai ketemu minggu depan ya adik-adik. Salam sehat dari kami guru-guru sekolah minggu. Salam kangen.